mau nyebrang. Cuma mau nyebrang ke sana. Dunia hiburan tanah air, tak pernah sepi oleh candaria dan tawa, yang dihadirkan kelompok lawak yang silih berganti. Menghibur bumi pertiwi, acara buka puasa hingga sahur di bulan Ramadan. Misalnya, kelompok lawak penghibur menjadi sajian utama, yang seakan melegakan kita yang sudah seharian menahan nafsu dan dahaga. Atau sekedar menjadi penghibur pelepas penat usai kerja yang melelahkan. Ada daftar panjang, nama kelompok ataupun pelawak solo yang telah berkecimpung di dunia hiburan tanah air. Berikut 7 kelompok komedi legendaris di Indonesia, yang telah channel kita ceria rangkum. Tujuh, Bagito. Bagito ialah grup lawak yang sangat jaya di era 90-an. Bagito konon adalah singkatan Bagi Roto atau Bagi Rata. Digawangi oleh kakak beradik Miing dan Didin, serta kawan mereka Unang. Kepopuleran mereka dimulai dari beberapa kali acara panggung dan siaran rutin Baso SK, Bagito Show Senyum dan Ketawa, di radio humor Suara Kejayaan. Yang juga membesarkan nama Patrio, Ulfa Dwiyanti, Komeng, dan almarhum Taufik Safalas. Nama Bagito menjadi semakin melejit ketika stasiun TV RCTI menayangkan acara komedi setengah jam Bagito Show. RCTI pula lah yang menjadikan mereka grup lawak paling mahal se-Indonesia. Melalui perpanjangan kontrak dengan bayaran konon mencapai 1 miliar rupiah. Harga ini bisa dimaklumi, karena acara Bagito Show memperoleh rating cukup tinggi, dan bertahan cukup lama di layar kaca. Bagito bisa dibilang sebagai suksesor Warkop DKI di ranah komedi. Miing yang menjadi founder Bagito pernah tergabung sebagai tim kreatif Warkop. Baik itu sebagai figuran di acara radio, rekaman kaset ataupun film-film Warkop DKI. Pembagian peran dalam Bagito Group biasanya stereotip. Miing sebagai orang kampung yang ngotot. Didin sebagai anak orang kaya yang bertugas menjadi pemberi umpan lawakan. Dan Unang yang multitalenta sebagai tokoh kekanak-kanakan. Enam, The Bodor. Tidak banyak grup lawak yang bisa eksis bertahun-tahun dengan bermodalkan materi tradisional, dan salah satu yang mampu bertahan adalah kelompok lawak The Bodor, yang beranggotakan Raden Ahmad Yusuf warga Pranata, Aba Us-Us, yang identik dengan peniti raksasa, Uyan Suryana, Yan Asmi, yang selalu membawa gitar, dan Kusye, Engkus, yang bertubuh kecil namun lincah. Trio pelawak asal Sunda, yang berulang kali mengisi layar TVRI ini, memang sudah lama tidak aktif lagi. Namun peran mereka di dunia humor tak akan pernah terlupakan. Ketiganya multitalenta, cerdas sekaligus menghibur, namun tidak melupakan kultur Sunda yang kental. Komedi musik yang mereka usung tak pernah lekang oleh zaman. Ini dibuktikan dari penampilan-penampilan akhir mereka di tahun 2010. Saat naik panggung di acara Zona Memori Metro TV. Walaupun sudah dimakan usia, mereka masih tetap sanggup mengocok perut. Dengan banyolan khas yang juga pernah mereka usung pada dekade 80-an. Berbekal kesuksesan penampilan mereka, The Bodor sempat melakukan lobi ke Metro TV untuk pembuatan talk show. Sayang tak lama setelah penampilan terakhir di TV swasta tersebut, Yan Asmi meninggal dunia pada tanggal 29 Maret tahun 2010. Sekaligus membatalkan rancangan talk show The Bodor. Abah dan Engkus pun merubah susunan acara dan bersiap menyajikan kenangan Yan Asmi di Zona Memori. Namun belum sempat acara ini dijalankan. Abah Us-Us wafat, menyusul rekannya 40 hari setelah meninggalnya Yan Asmi, pada tanggal 8 Mei tahun 2010. Ku colek dagumu yang mirip telur asin. Ku pegang hidungmu yang seperti paha ayam. Kulihat bibir mereka, Pak Usus goreng. Makanan yang lezat ada padamu.
5. Bagio CS. Almarhum S. Bagio, yang dilahirkan di Purwokerto pada tahun 1933 adalah pejuang komedi. Dia tidak pernah menyerah berkecimpung di dunianya. Walaupun berganti-ganti kelompok. Sebelum membentuk kelompok yang paten, ia pernah bergabung dengan Ateng dan Iskak, Edi Sud dan juga Bing Slamet. Namun Bagio paling terkenal ketika ia bergabung dengan Darto Helm, Diran dan Sol Saleh. Saat membentuk Bagio CS, dan mendapat tempat di hati publik sekitar tahun 70-an hingga 80-an. Keunikan Bagio sebelum menetap dengan ketiga kawan lain, memang karena dia adalah pelawak freelance. Di satu saat ia bisa bergabung dengan Jayakarta. Di saat lain bermain di film Ateng dan Iskak. Kemudian beralih bergabung dengan Edi Sud dan seterusnya. Hingga akhir hayatnya, Bagio telah membintangi lebih dari 30 judul film. Dalam kelompok tetapnya, Bagio mendapat peran sebagai tokoh yang latah dan sok tahu. Sol Saleh sebagai pengumpan yang netral. Darto Helm sebagai pribadi yang gerusa-gerusu. Dan Diran sebagai sosok yang pintar-pintar bodoh. Keempat personil grup ini telah meninggal dunia. Bagio wafat tahun 1993. Diran wafat tahun 1996. Sol Saleh pada tahun 2002. Dan terakhir Darto Helm pada tahun 2004. Empat, Jayakarta Group. Siapa tidak kenal Jojon? Maskot Jayakarta Group ini masih eksis hingga saat ini dan terus membintangi acara lawak ataupun sinetron. Jojon adalah pelawak yang memang born to be comedian. Sebelum vakumnya Jayakarta, Jojon dikenal dengan gaya penampilan yang khas, celana panjang kedodoran yang diangkat naik sampai perut, baju warna-warni bermotif ceria, rambut poni dan kumis kotak ala Charlie Chaplin. Formasi paling terkenal dari Jayakarta Group adalah Cahyono, pimpinan Jayakarta yang biasa berperan sebagai pengumpan dan pembuka bahan komedi. Jojon, sang maskot, Prapto yang kemudian lebih sering berperan sebagai wanita bernama Esther, dan yang terakhir Uuk yang sering kebagian peran sebagai preman karena nada suaranya yang tinggi serta wajah Arabnya yang unik. Sepeninggal Uuk dan Esther yang wafat mendahului rekan-rekannya, kelompok ini akhirnya surut. Jojon masih setia di lapak komedi hingga akhir usianya, sedangkan Cahyono memilih jalur religi hingga akhir hayatnya. Juga dipelintir begitu. Ini nggak jadi naik motor, langsung salah lirat ini nonton. Pokoknya apa? Tiga, Kuartet Jaya, adalah Bing Slamet, seniman asal Banten multitalenta, yang merajai panggung hiburan di era 50 hingga 70-an. Ia adalah seorang aktor, pelawak, penyanyi, pencipta lagu sekaligus musisi. Sejak muncul di jagat hiburan Indonesia, Bing terkenal sebagai pelawak sekaligus penyanyi. Dan karirnya di dua dunia itu sama melejitnya. Di dunia musik, ia membentuk Eko Sapta Band bersama Idris Sardi, Enteng Tanamal dan Benny Mustafa. Ia juga membentuk grup lawak Los Gilos, bersama dengan Cepot dan Mang Udel, serta trio Sae, bersama Edi Sud dan Atmonadi, yang sayangnya tidak bertahan lama. Namun dari semua kelompok tersebut, masyarakat akan selalu ingat kelompok yang ia bentuk pada tahun 1967. Bersama Edi Sudiharjo, Edi Sud, Ho Cheng Lai, Ateng, dan Iskak yang dinamakan Kuartet Jaya. Grup lawak yang merajai pementasan di era 70-an, sebelum bergabungnya Ateng. Grup ini bernama Ebi, Edi Sud, Bing, Iskak. Tangan Dingin Bing pula, yang kemudian membangun Safari Sinar Sakti Film, dan memproduksi seri komedi layar lebar yang dibintangi oleh Kuartet Jaya. Di antaranya, Bing Slamet Setan Jalan, 1972. Bing Slamet Sibuk, 1973. Bing Slamet Dukun Palsu, 1973. Dan film terakhirnya, Bing Slamet Cowboy Cengeng, 1974. Yang ia mainkan walaupun saat itu sedang menderita penyakit liver. Sayang setelah meninggalnya Bing Slamet pada tahun 1974. Kuartet Jaya bubar karena Ateng dan Iskak memilih untuk membangun duo. Dan meninggalkan nama Kuartet Jaya untuk Edi Sud. Tiga kawan Bing sebenarnya juga bukan talenta main-main. Edi Sud misalnya, sebelum bergabung ke Kuartet Jaya,
Ia sudah dikenal sebagai seorang aktor dan telah bermain di beberapa film. Kelak di tahun 80-an ia akan dikenal sebagai master acara musik legendaris TVRI Aneka Ria Safari. Sedangkan Iskak dan Ateng yang merupakan duo lawak terkenal Indonesia, juga bermain di film-film yang sama dengan Edi Sud. Dan kelak memiliki spot lawak tiap minggu di TVRI sebagai Petruk dan Bagong di acara Ria Jenaka. Dua acara yang bertahan selama bertahun-tahun. Semua personel kuartet Jaya telah meninggal dunia. Bing pada tahun 1974. Iskak pada tahun 2000. Ateng pada tahun 2003. Dan Edi Sud pada tahun 2005. Begitu hebatnya pengaruh Bing Slamet bagi dunia lawak Indonesia. Gelanggang dagang wanita sedang pameran darah-darah. Lenggang si lenggang lenggong, lihat gadis melenggong. Pakaian aneka warna, tampak cantik gadis jelita. Dua, Warkop DKI. Di era 80 dan 90-an, nama Warkop DKI selalu dinanti. Kemunculan film mereka yang muncul menjelang Lebaran selalu ditunggu. Warkop DKI, Dono, Kasino dan Indro. Melejit lewat film-film konyol mereka yang mengandalkan komedi slapstick alias kecelakaan lucu dan cewek berbusana minim. Walaupun demikian semua anggotanya adalah orang-orang cerdas yang lulus dari universitas ternama. Dono yang wajahnya melas dan selalu jadi sasaran empuk hinaan itu. Bahkan sebenarnya adalah dosen sosiologi di FISIP Universitas Indonesia. Sedangkan Kasino pernah menjabat sebagai direktur klinik spesialis Rawamangun. Dari semua grup lawak legendaris, Warkop adalah satu-satunya yang eksis hampir di semua media. Mulai dari lawakan panggung, radio, layar lebar hingga ke layar kaca dan tak pernah kehilangan penggemar. Ganti personil ataupun bubar hingga ke akhir hayat para personilnya. Warkop DKI lahir dengan nama Warkop Prambors, garapan program Direktor Radio Prambors Temi Lesanpura, yang mengundang Hariman Siregar dari UI untuk mengisi acara komedi di Prambors. Hariman pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan memanggil dua pelawak kampus, Kasino Hadiwijojo dan Nanu Mulyono. Obrolan malam di warung kopi yang disiarkan tiap Jumat malam ini menjadi begitu terkenal seiring masuknya beberapa nama lain, seperti Rudi Badil, Wahyu Sardono dan Indro Jojo Kusumonegoro. Humor cerdas dan lawakan yang sedikit menyentil pemerintah, serta menyerempet pornografi menjadi andalan Warkop dan begitu digemari halayak. Ketika ketenaran menghampiri Kasino dan kawan-kawan harus tampil di panggung, Rudi Badil mengalami demam panggung dan memilih mengundurkan diri. Begitu pula ketika mereka diundang bermain di layar lebar. Nanu mengalami hal yang sama dan mengundurkan diri dari Warkop setelah hanya bermain satu film. Tiga personil yang tersisa, Dono, Kasino dan Indro, melanjutkan langkah dan mencatatkan diri sebagai grup lawak nomor 1 di Indonesia. Selain akhirnya menjadi senior lawak, Warkop juga menjadi mentor bagi pelawak lain, seperti almarhum Taufik Safalas, Patrio, dan Bagito. Selepas dari Prambors, Warkop merubah nama menjadi Warkop DKI, karena tidak ingin terus-menerus membayar royalti untuk penggunaan nama radio di kelompok mereka. Kasino tutup usia pada tahun 1997 karena tumor otak. Dan Dono menyusul di tahun 2001 karena penyakit kanker yang ia derita. Kita tak akan pernah lagi menyaksikan para maestro lawak yang tak kenal zaman ini membanyol kembali. Indro satu-satunya personil Warkop yang tersisa dan masih eksis di dunia komedi hingga saat ini. Oh, lah dari Merak. Tuh, Merak nggak lewat sini. Enggak, sebetulnya Bapak ini mau kemana sih? Enggak, cuma mau nyebrang. Cuma mau nyebrang ke sana. Kasino mesti cobain apem tante ya. Ya, Maaf loh, Kasino. nggak apa-apa. Apem tante kering kok. Makan ya, jangan tidak. Iya tante. Apem tante hitam. Gua makan tetanus. Dengan gua kantongin deh buat si Brino ah. Pinjam gunting ya. Nah, bentar ya. Terima kasih
Makasih ya. Yuk. Indro. Bek, Indro. Bagi gulanya dong. kopi nggak sekalian? Enggak, masih ada. Iya. Bawa tempatnya nggak? Bawa. Mana tempatnya? Ada. Mana? Makasih ya. Sampai kosong. Nomor berapa ya BH-nya? Satu, Sri Mulat. Tidak ada grup lawak di Indonesia yang sanggup bertahan begitu lama. Menghadapi terkaman perubahan zaman tanpa merubah konten lawakan. Grup lawak yang satu ini patut diacungi jempol. Karena bisa bertahan hampir 3 dekade lamanya. Dan melahirkan talenta-talenta yang terus-menerus muncul di tiap zaman. Masanya mulai dari periode 60-an hingga 90-an. Hanya dengan bermodalkan banyolan khas dan celetukan spesial tiap personil. Yang sudah sangat dihafal oleh para penggemarnya. Bongkar pasang pemain, dan bubar gabung kembali. Menjadi catatan sejarah, yang terus mewarnai berdiri dan jatuhnya grup lawak ini. Selain mampu bertahan begitu lama di hati rakyat Indonesia, Sri Mulat juga merupakan grup lawak dengan jumlah pemain paling banyak. Seiring melorotnya popularitas Sri Mulat, setelah habisnya masa kontrak televisi mereka di tahun 1996. Nama grup lawak ini kini juga mulai menghilang. Walaupun beberapa alumninya masih eksis hingga hari ini. Seperti Tukul Arwana yang menjadi host talk show nomor 1 di Indonesia. Dan Nunung yang masih aktif bermain komedi. Gema Malam Sri Mulat, didirikan oleh Ho Chien Tiong atau lebih dikenal dengan nama Teguh Slamet Raharjo pada tahun 1950 di kota Solo. Nama Sri Mulat sendiri, sebenarnya adalah nama istri Teguh, Raden Ayu Sri Mulat. Pada awal berdirinya Gema Malam Sri Mulat, merupakan kelompok seniman keliling yang melakukan pentas dari kota ke kota di Jawa Timur. Seperti layaknya pertunjukan wayang orang yang begitu eksis pada masa itu. Teguh mengadopsi dan menggabungkan berbagai unsur wayang orang dan ludruk dalam penampilan. Dan ini terbukti ampuh memikat penggemar. Ketika kesehatan istrinya mulai terganggu, Teguh mengubah cara panggung Gema Malam Sri Mulat yang saat itu bergerilya. Sejak tahun 1961, Gema Malam Sri Mulat berubah nama menjadi Sri Mulat. Dan hanya tampil di tempat hiburan rakyat Surabaya. Inilah tonggak sejarah bagi Sri Mulat yang bukannya meredup. Namun justru makin dicari dan digilai. Besarnya permintaan membuat Sri Mulat kemudian juga tampil di THR Semarang dan Jakarta walaupun dengan materi pemain lokal. Seiring berjalannya waktu, nama Sri Mulat menjadi begitu digemari oleh khalayak ramai. Terutama kaum menengah ke bawah karena banyolannya yang enteng dan cenderung down to earth. Salah satu andalan dari grup lawak ini, adalah setiap pemainnya, memiliki ciri khas dalam melawak. Sehingga begitu dikenali oleh penonton. Pada masa jayanya, nama-nama seperti Asmuni, Paimo, Tarsan, Pit, Bandempo, Gepeng, Jujuk, Timbul, Tesi, Mamik Prakoso, Pak Bendot, Betet, Subur, Bambang Gentolet, Karjo ACDC, Triman, Paul, Nurbuat, Rohana, Polo, Basuki, Kadir, Eko, Gogon, Topan, Leisus, dan Doyok. Hingga ke generasi Nunung dan Tukul adalah nama-nama yang dekat dengan para penggemar. Jujuk Juwaria, primadona Sri Mulat sekaligus istri kedua Teguh menikah pada tahun 1970, ditunjuk sebagai penerus kepemilikan nama kelompok lawak Sri Mulat menyusul meninggalnya sang founder pada tahun 1996. Ya, Mas Kadin. Aduh. Ini sungguhan. Ora, iki ora sungguhan. Apa? Goblik. Saya kecepet di. Saya kecepet iki to. Wong sing disuruh kene kan mestine kiwa saya kecepet. Lah kok saya kecepet kanan. Kowe gak ngerti aku ingin lho. Lha iki lho, rungokne awakmu iki. Ini apa ora oleh? Oke sobat, itu dia 7 grup lawak legendaris Indonesia zaman dulu di era 60-an, 70-an, 80-an dan 90-an. Terima kasih telah menonton videonya.
Untuk update video terbaru silahkan kunjungi channel Kita Ceria. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.